Om Swastiastu. Saya Ana Agung Rakatriana Putri NIM 17135210007. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pengukuran pada ikan dan menentukan tingkat kematangan donat pada ikan. Pada praktikum stok ikan kali ini, saya menggunakan ikan tongkol dengan nama latin Eutinus affinis. Ikan tongkol ini merupakan ikan yang hidup di dasar perairan. Ikan tongkol termasuk ke dalam salah satu jenis kelompok ikan pelagis. Ikan tongkol memiliki ciri-ciri morfologi yaitu bentuk tubuh fusiform dan memanjang, memiliki linea lateralis yang lurus dan hampir lengkap, memiliki kulit yang licin, serta ikan tongkol di bagian punggung berwarna hitam, sedangkan bagian perut berwarna putih keperak-perakan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu penggaris, gunting, dan ikan tongkol. Sebelum membedah ikan untuk menentukan tingkat kematangan gonat, maka dilakukan pengukuran secara morfometrik yaitu mengukur total length, fork length, dan standar length. Yang pertama, total length diukur dari anterior mulut sampai dengan posterior sirip ekor. Dapat diketahui bahwa panjang total length pada ikan tongkol yaitu 26,8 cm. Yang kedua, fork length diukur dari anterior mulut sampai dengan lekukan sirip ekor. Dapat diketahui bahwa panjang fork length pada ikan tongkol yaitu 25,7 cm. Dan yang terakhir yaitu standar length diukur dari anterior mulut sampai dengan pangkal ekor. Dapat diketahui bahwa panjang standar length pada ikan tongkol yaitu sebesar 24 cm. Selanjutnya, ikan dibedah dimulai dari anus hingga mendekati kepala. Dilakukan secara perlahan-lahan agar gonat di dalamnya tidak rusak. Diambil gonatnya secara perlahan-lahan. Gonat dari ikan tongkol ini yaitu berwarna merah, itu yang berarti ikan tongkol ini berjenis kelamin betina. Jadi gonat dari ikan tongkol ini termasuk ke dalam TKG 2 karena gonat ini berwarna kemerahan serta gonat ini memiliki ukuran lebih besar dan kenyal daripada TKG 1
Dan pada TKG 2 ini, gonad belum terlihat bintik-bintik butir telur. Sekian praktikum dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adele Fatima Azahra dengan NIM 17135210009. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai pertumbuhan dan reproduksi dari ikan kembung. Alat dan bahan yang digunakan, bahannya ada ikan kembung, kemudian ada air untuk membersihkan gonad dari selaput-selaput ikannya nanti, kemudian ada gunting, kemudian ada penggaris untuk mengukur tubuh ikan, kemudian timbangan untuk menimbang berat ikan. Kemudian saya akan menjelaskan ciri-ciri atau morfologi dari ikan kembung ini. Memiliki nama spesies Rastrelliger canagurta. Ciri-ciri atau morfologinya itu bentuk tubuhnya ini torpedo seperti yang bisa kita lihat. Kemudian seluruh tubuh dari ikannya ini sendiri tertutup oleh sisik halus. Kemudian memiliki warna biru kehijauan di bagian atas. Kemudian berwarna putih kekuningan di bagian bawahnya. Sirip punggung ikan ini berwarna abu-abu kekuningan. Kemudian sirip ekor dan sirip dadanya itu memiliki warna kekuningan, sedangkan sirip lainnya itu berwarna bening kekuningan. Panjang maksimal dari ikan kembung ini sendiri bisa mencapai 35 cm. Kemudian yang pertama di sini saya akan mengukur total length atau panjang total ikannya. Di sini dari total length-nya saya ukur di sini panjang ikannya sendiri itu sekitar 23 cm. Kemudian standar length itu diukur dari mulut anterior sampai bagian pangkal ekor di sini. Jadi panjangnya itu akan kita ukur lagi. Di sini panjangnya 19,5 cm. Kemudian fork length yaitu bagian mulut anterior sampai tekukan sirip ekor. Karena bentuk siripnya ini fork length, jadi kita harus ukur. Ini sampai sini itu sekitar 20,9, tidak sampai 21. Kemudian saya akan ikan akan dibedah. Kemudian di sini saya akan mengukur berat ikannya. Saya akan letakkan ikannya. Oke, beratnya itu sekitar 1,3 on. Berat ikannya 1,3 ons. Kemudian di sini akan kita bedah menggunakan gunting. Bismillah. Ini dari bagian anus digunting secara perlahan menuju ke atas kepalanya supaya tidak
rusak, harus digunting benar-benar perlahan. Seperti ini. Oke. Kemudian di sini akan terlihat organ ikannya. Baik, ikannya sudah dibedah dan ini merupakan gonatnya. Dibersihkan terlebih dahulu dari selaput-selaputnya ini. Bersihkan dengan air. Oke. Nah, jadi ikannya ini ikan betina dan gonatnya ini adalah TKG gonatnya ini seperti ini. Ini gonat dari ikannya. Ini seperti ini. Ini adalah TKG 2 karena di sini berwarna gelap kekuningan. Pewarnaan pada gonatnya ini lebih gelap kekuningan dan juga telur belum terlihat secara jelas dengan mata. Jadi ini adalah TKG 2. Kemudian ikan kembungnya ini sendiri adalah ikan betina. Oke. Sekian hasil bedah ikan kembung dari saya. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Eka Mahendra, NIM 171352120. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pengukuran panjang ikan dan juga menentukan tingkat kematangan gonat pada ikan tongkol alias Eutinus affinis. Ciri-ciri dan morfologi ikan tongkol. Ikan tongkol mempunyai ciri-ciri yakni tubuh berukuran sedang, memanjang seperti torpedo, mempunyai dua sirip punggung yang dipisahkan oleh celah sempit. Klasifikasi ikan tongkol: Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Teleoste, Ordo Percimorphes, famili Scrombidae, genus Eutinus, spesies Eutinus affinis. Ikan tongkol memiliki sirip punggung pertama berjari-jari keras sebanyak 10 ruas, sedangkan yang kedua berjari lemah sebanyak 12 ruas, dan terdapat 6-9 jari-jari sirip tambahan.
Sirip dubur berjari-jari lemah sebanyak 14 dan memiliki 6-9 jari-jari sirip tambahan. Sirip-sirip kecil berjumlah 8-10 buah terletak di belakang sirip punggung kedua. Pada umumnya, ikan tongkol memiliki panjang tubuh 50-60 cm. Habitat ikan tongkol yaitu pada perairan lepas dengan suhu 18-29 Celcius. Ikan ini merupakan ikan berenang cepat untuk bergelombol. Ikan tongkol lebih aktif mencari makan pada waktu siang hari daripada malam hari dan merupakan ikan karnivora. Di sini kita akan mengukur SL atau standar length, yang dimana kita mengukur ikan dari ujung moncong ke ujung posterior vertebrata, atau sederhananya kita mengukur tidak termasuk panjang sirip ekor. SL yang kita dapatkan adalah 22,5 cm. Selanjutnya kita akan mengukur fork length, yang dimana panjang ikan yang diukur dari ujung moncong ke ujung sirip ekor tengah. Dan hasil FL atau fork length yang kita dapatkan adalah 24 cm. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengukur TL atau total length, yang dimana panjang ikan yang diukur dari ujung moncong ke ujung lobus sirip ekor yang lebih panjang. Dan hasil total length yang didapatkan adalah 25 cm. Terus selanjutnya kita akan memotong perut ikan untuk melihat kematangan gonatnya. Untuk caranya kita memulai memotong dari bawah insang terus sampai ke dekat anal fin, terus membentuk L untuk memudahkan kita mengambil gonat ikan tongkol tersebut. Setelah kita mengeluarkan perut ikan dan melihat gonatnya, kita menentukan itu jantan atau betina. Ternyata ikan yang kita bedah merupakan ikan jantan dan tingkat kematangan gonat tersebut termasuk TKG 2 karena ukuran testes lebih besar dan pewarnaannya seperti susu. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Eka Megadana Putra dengan NIM 17135210031. Di sini saya akan melaksanakan praktikum dinamika populasi ikan dengan menggunakan media ikan tongkol. Di sini ikan tongkol memiliki nama latin Eutinus apinis. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran pada ikan tongkol ini. Sini saya akan menggunakan penggaris untuk mengukur dan alat tulis sebagai pencatat media catat dari hasil yang saya dapatkan nanti. Nah, di sini saya pertama akan mengukur panjang total atau total length dari ikan tongkol ini. Nah, di sini kita mengukur dari untuk peletakan, untuk peletakan dari ikan tongkol, yaitu kepala ikan tongkol menghadap kiri agar memudahkan untuk pada saat pengukuran. Nah, di sini saya akan melakukan pengukuran dari total length atau panjang total dari ikan tongkol ini. Nah, di sini untuk total length kita mengukurnya dari ujung mulut sampai dengan ujung ekor paling panjang. Nah, di sini terdapat panjang dari total length yaitu 23,5 cm. Jadi panjang total lengthnya itu seperti kita ketahui tadi, yaitu terdapat 23,5 cm. Nah, yang kedua yaitu kita akan mengukur dari SL. SL tersebut merupakan panjang standar.
Nah, panjang standar ini kita ukur dari ujung mulut sampai pangkal ekor. Nah, di sini terdapat ujung mulut dari ikan tongkol sampai pangkal ekor ikan tongkol ini yaitu 20 cm,08. Pada kali ini kita akan melanjutkan pratikum dengan pengukuran tingkat kematangan gonad dari ikan. Nah, di sini saya akan membedah ikan tongkol yang saya menjadikan bahan. Alat yang saya gunakan yaitu pertama ada pisau untuk membedah, gunting. Nah, gunting dengan alat bantu gunting mungkin tidak bisa dengan hanya menggunakan pisau saja. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penggaris untuk mengukur panjang gonad dari ikan tongkol yang nanti saya dapatkan, dan juga alat tulis sebagai media catat dari pengukuran ikan tongkol atau hasil yang saya dapatkan nanti. Nah, di sini dalam pembedahan ikan tongkol kita akan membedah melalui lubang anus. Di sini kita akan membedahnya dengan gunting dengan berhati-hati karena gonad dari ikan tersebut tidak tergores ataupun mengalami atau terputus. Mohon maaf saya. Nah, kita sudah membedahnya, mungkin kita akan melihat seberapa gonad dari ikan tongkol ini. Nah, kalau pengambilan cukup hati-hati karena gonad mudah putus dari ikan tongkol. Nah, ini merupakan gonad dari ikan tongkol. Dari penglihatan mungkin kita akan melihat beberapa, yaitu yang dari segi warna ini dari segi warna dari gonad ikan tongkol yang saya jadikan bahan pratikum yaitu warna merah, yang menandakan ikan tongkol ini merupakan ikan tongkol berjenis kelamin atau bisa dibilang betina karena gonad yang kita dapatkan berwarna merah. Nah, selanjutnya kita akan mengukur panjang dari gonad ikan tongkol ini, yaitu kita akan mengukurnya dengan bantuan alat ukur berupa penggaris. Di sini kita akan mengukur dari ujung gonad ikan tongkol, ujung kanan sampai ujung kiri dari ikan tongkol, dari gonad ikan tongkol ini. Nah, pada pengukuran ikan tongkol mendapatkan hasil pengukuran yaitu sepanjang 10 cm,5 cm. Nah, di sini tingkat kematangan gonad dari ikan tongkol ini yaitu memiliki panjang gonad
sepanjang 10,5 cm. Nah, pada tingkat kematangan gonad yang kita dapatkan termasuk tingkat matang gonad ke dalam tingkat kematangan gonadan tingkat ketiga, di mana 3B3 sudah memenuhi rongga perut. Ya, tadi kita membedah dari ikan tongkol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leti Alda Fadila, NIM 17135211039. Pada praktikum kali ini saya menggunakan ikan tongkol sebagai bahannya. Dapat kita lihat ikan tongkol atau Eutinus affinis merupakan salah satu ikan demersal. Ukurannya sedang, memanjang seperti torpedo, dan warna punggungnya gelap kebiruan, dan bagian perut atau badannya ini berwarna putih keperakan, serta terdapat pada garis-garis miring, terpecah, dan tersusun rapi. Praktikum pertama yaitu kita melakukan pengukuran ikan, di mana alat yang harus disiapkan adalah pengaris, wadah, serta timbangan. Selanjutnya yaitu ikan ditimbang dan diketahui beratnya yaitu 305 gram. Kemudian diukur menggunakan penggaris dari mulai total length, yaitu dimana dari ujung mulut sampai dengan sirip ekor paling ujung, yaitu 29,5 cm. Selanjutnya yaitu fork length atau FL, yaitu dari ujung mulut sampai dengan tulang pangkal dari ekor, yaitu 26,8 cm. Kemudian yaitu standard length, yaitu dari ujung mulut sampai dengan pangkal sirip ekor, yaitu 25 cm.
Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angel Maria Arif dengan NIM 17135211048. Di sini saya akan melaksanakan praktikum Manajemen Sumber Daya Perikanan kelas B, di mana saya akan melihat tingkat kematangan gonad dari sampel ikan yang saya gunakan. Sampel ikan yang saya gunakan yaitu ikan kembung jantan dengan nama ilmiah Rastrellinger kanagurta. Baik, alat dan bahan yang saya gunakan, bahannya merupakan ikan kembung jantan dengan klasifikasi ilmiah Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Actinopterygii, Ordo Perciformes, famili Scombridae, genus Rastrellinger dengan spesies Rastrellinger kanagurta. Saya di sini juga menggunakan pisau, gunting, penggaris untuk mengukur panjang dari ikan sampel yang saya gunakan, dan timbangan. Pertama-tama yang saya akan lakukan yaitu menimbang ikan sampel saya. Saya menggunakan timbangan. Ikan yang saya gunakan berbobot 115 gram. Selanjutnya saya akan mengukur panjang total, panjang cagak, dan panjang standar dari ikan kembung jantan. Panjang total 22,6 cm. Panjang cagak sebesar 20,2 cm, dan panjang standarnya 18,8 cm. Sebelumnya, saya akan menjelaskan morfologi dari ikan kembung jantan. Ikan kembung jantan memiliki tubuh yang fusiform, dan ikan kembung jantan ini termasuk dalam ikan pelagis kecil. Panjang maksimal dari ikan jantan yaitu 35 cm. Ikan kembung jantan memiliki warna keemasan di punggung, tetapi bila sudah mati, warna keemasan ini berubah menjadi warna kegelapan. Ciri-ciri dari ikan kembung jantan juga memiliki sirip berwarna kuning di bagian sirip punggung. Selanjutnya, letak mulut dari ikan kembung jantan yang saya gunakan dapat dilihat di sini, merupakan terminal, dan giginya bergerigi. Dapat dilihat ini merupakan filiform. Selanjutnya kita lihat dari tulang tapis ikan bergigi. Ini menunjukkan bahwa ikan kembung jantan ini merupakan pemakan ikan buas dan termasuk karnivora. Selanjutnya kita lihat dari ekor. Tipe ekor dari ikan kembung jantan ini merupakan hormocercal dengan bentuk forked. Selanjutnya akan dilakukan proses pembedahan untuk mengetahui tingkat kematangan gonad dari ikan ini. Cara yang pertama yaitu dengan membedah perut ikan. Baik, ini organ dari seluruh perutnya udah saya keluarkan. Nah, sisa ini, di sini kita akan memisahkan mana gonad dan organ-organ lainnya. Saya pisahkan dulu hatinya.
Dan ini usus pisang juga. Oke. Nah, kita bersihkan supaya bisa terlihat jelas. Ininya juga dipisahkan. Testisnya di sini, ini sudah terlihat dari warnanya, ini merupakan jantan. Sudah dalam keadaan lembek. Dan panjangnya juga lumayan. Kesimpulannya, dapat dilihat dari testisnya ini sudah lembek. Ini masuk dalam kategori TKG 4. Halo, nama saya Putri Febrin Nainggolan dengan NIM 1713521052. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana mengukur panjang ikan dan mengetahui TKG ikan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam video ini adalah penggaris, gunting, pisau, dan ikan yang akan diukur. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran. Pengukuran ikan dilakukan dengan mengukur total panjang ikan atau TL dan fork length atau FL. Terakhir kita akan mengamati gonatnya dengan membedah ikan lalu mengambil gonat ikannya. Dari praktikum ini dapat diamati bahwa ikan berada pada tingkat gonat yang ketiga atau TKG 3. Dapat dilihat dari video berikut ini. Demikian video penjelasan saya, semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Nama saya Nikita Kaswariningsih dengan NIM 1713521059 dari kelompok 6 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang pengukuran ikan dan juga tingkat kematangan gonat ikan. Pada praktikum kali ini menggunakan ikan tongkol Eutinus affinis yang memiliki ciri morfologi bentuk tubuh fusiform dan memanjang, berwarna gelap kebiruan pada bagian punggung, berwarna putih keperakan pada bagian perut, dan memiliki kulit yang licin. Alat dan bahan praktikum yaitu penggaris, gunting, kamera handphone, timbangan digital, dan bahannya yaitu ada ikan tongkol Eutinus affinis. Yuk kita simak pengukuran ikan dan penentuan TKG ikan. Jadi yang pertama kita letakkan ikannya di atas kertas menghadap ke sebelah kiri. Kemudian langkah selanjutnya itu kita akan mengukur panjang TL, yaitu total length atau panjang totalnya, dari anterior mulut hingga ke ujung ekor. Panjangnya yaitu 24,9 cm. Selanjutnya itu kita akan mengukur FL-nya atau fork length-nya dari anterior mulut hingga ke lekukan dari ekornya. Panjangnya yaitu 24 cm.
Selanjutnya itu kita akan mengukur SL-nya atau standar lengthnya dari anterior mulut hingga pangkal ekornya. Nah, panjangnya yaitu 21,3 cm. Kemudian selanjutnya kita akan menimbang ikannya di timbangan digital. Kemudian kita taruh ikannya. Kita lihat beratnya itu 175 gram. Selanjutnya itu kita akan membedah ikannya. Di sini kita membedah ikan menggunakan gunting. Kemudian kita bedah mulai dari di atas anus. Kita bedah perlahan. Jangan sampai kena gonatnya, teman-teman. Sampai ke ujung kepala. Kemudian kita buka perlahan. Nah, di sini kita potong lagi untuk memudahkan dalam pengambilan gonatnya. Kita buka. Kita bisa lihat gonatnya di sini. Kemudian setelah terbuka seperti ini, kita ambil bagian perutnya. Nah, di sini bisa kita lihat secara jelas bagian gonatnya. Untuk mengamati lebih jelas lagi, kita bisa pisahkan terlebih dahulu antara gonat dan juga organ-organ dalam yang lainnya. Jadi ikan tongkol yang sudah kita bedah ini memiliki jenis kelamin yaitu betina dengan tingkat kematangan gonat yaitu 2. Karena pada gonatnya ini belum terlalu jelas terlihat telurnya dan juga memiliki panjang yaitu 8 cm. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gede Arya Kusumarta dengan NIM 17135211041, mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan tentang pengukuran tingkat kematangan gonat dari ikan tongkol. Pada praktikum ini menggunakan beberapa alat. Yang pertama itu ada gunting. Guna gunting untuk memotong ikan, memotong bagian-bagian ikan yang akan diamati. Ada pisau, ini juga bisa membantu untuk memotong bagian-bagian ikan. Selanjutnya yang ketiga ada meteran. Meteran digunakan sebagai alat mengukur panjang dari ikan tongkol itu tersebut. Dan alat yang terakhir adalah timbangan. Untuk bahan, ikan yang digunakan pada praktikum ini adalah menggunakan ikan tongkol dengan nama latin Eutenus affinis. Ikan tongkol memiliki bentuk badan fusiform dan memanjang dengan permukaan kulit yang licin. Sirip dada ikan tongkol melengkung dengan ujung yang lurus dan pangkalnya yang berukuran sangat kecil. Pada bagian punggung ikan tongkol memiliki warna gelap kebiruan. Sedangkan pada bagian sisi dan perut ikan tongkol berwarna keperak-perakan. Pada bagian punggung terdapat garis-garis miring ke belakang yang berwarna kehitam-hitaman. Ikan tongkol ini merupakan predator yang memakan berbagai ikan kecil, udang, dan cephalopoda. Sebelum melakukan praktikum tingkat kematangan gonat, ikan tongkol perlu dilakukan pengukuran panjang. Yang pertama itu TL atau panjang total. Jadi panjang total dihitung dari anterior mulut sampai ujung ekor. Panjang TL yaitu 25,5 cm. Selanjutnya, ukuran yang kedua adalah
SL atau standar length. Standar length dihitung dari anterior mulut sampai dengan pangkal ekor. Untuk standar length sendiri sampai pangkal ekor jadi sekitar 21,4 cm. Untuk pengukuran selanjutnya itu FL. FL dihitung dari anterior mulut hingga lekuk sirip ekor, jadi di sini. Untuk panjangnya yaitu 23,3 cm. Setelah dilakukan pengukuran panjang TL, FL, dan SL, ikan perlu ditimbang beratnya. Karena di sini tidak ada timbangan digital, jadi menggunakan timbangan seadanya. Untuk penimbangan, berat ikan kira-kira 210 gram. Setelah melakukan penimbangan pada ikan dapat diukur tingkat kematangan gonatnya. Ini timbangannya dapat dipindahkan. Untuk memotong atau membelah ikan dapat dipotong dari bagian anus. Anus ada di sebelah sini, dipotong menuju bagian kepala, jadi dipotongnya ke atas. Potong dapat menggunakan gunting atau menggunakan pisau. Mari kita potong. Dipotong jangan terlalu mengenai bagian dalam dari ikan agar tidak merusak gonat yang ada di ikan, karena kita akan mengamati gonatnya. Mungkin masih bisa dibuka lagi. Potongnya secara hati-hati. Nah, ini bagian dalam dari ikannya. Jadi setelah ikan dibedah, didapatkan gonatnya itu di sini, dapat kita potong saja. 2000 years later. Aduh. Nah, ini bisa dilihat. Jadi berdasarkan pengamatan tingkat kematangan gonat ikan tongkol ini memiliki gonat berwarna merah, jadi ikan ini adalah betina. Untuk TKG berada pada TKG 1 karena berukuran kurang lebih 4 cm, dan pada gonat juga belum terlihat butir-butir telur yang ada di gonat. Ya, jadi sekian praktikum mengenai mengamati tingkat kematangan gonat dari ikan tongkol. Jika ada kesalahan atau masih ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.